يا رمضان عدت إلينا بالأنوار ولا تعسر علينا بالعلم والدين والدنيا والآخرة اللهم صل وسلم وبارك على آله. Ya, punya dua. Dede ada si Dede kamana wae si Dede teh. Ya, siapa ini? Bila Siti Nur Fadila. Apa ini? Rumput atau apa ini? Lama seperti ini. Yang malutnya jangan ini. Ini apa malutnya? Ya, ini lebih dari. Ini yang kayak begitu ya. Terutama lamalitnya itu jangan kayak apa? Rumput. Bergoyang. Ini kasih ini. Ambil ke sini. Ayo lu udah ada mana maaf ya. Hah? Nah, udah harus lawain. Itu bukan Hamzah ya. Kelihatannya kayak Hamzah sebentar. Tasbih. Kayak Hamzah. Oke. Ini rohnya sudah. Ada. Ya udah sih bukunya. Ih, udah limit. Siapa? Kalau yang menurutnya bisa ya, harus sih. Ini kalau roh, dia palanya aja. Paham? Jadi bisa kan jadi di tengah ya. Jadi kalau roh itu palanya. Kalau dal kadannya. Iya. Ini sih. Bagus. Nah, jadi harus bisa dibeda. Di palanya ya, kalau roh ya. Jujur. Gaya Sherin bagus nih, semakin bagus tulisannya. Bagus, harus ada peningkatan. Iya. Ini kosong. Dengan ngedempul gitu. Kosong. Nah, iya kan yang tempat pencetan kemudian semua Kayak arahnya malah kayak iya, kira di bawah iya. La syarika lahu
Ini malah lagi mikirin si Fajri ya. ini kurang nih ngalur Farhan. Iya, oh iya. Nah, itu titiknya kurang. Saya Ini nggak boleh tuh siapa pun ya. Dia oke, diperbaiki lagi Pak. Iya, Pak. Bisa jalan bawah. Diperbaiki lagi ya, dari ini siapa nih? Dede, mana aja Dede? Masih Dede. Kemarin 100, 100. Ini berapa? 8. Kemarin 100. Ini kita pada ngapain sih? Ngambil sembako ya. Ya, Bang. Tapi ya, iya sih, dari 11. Bang Adi, bikin Bang Adi. Lagi ada Sama Kak Cumi. nah ini nih tadi ya, jadi kalau roh ini dia disambungnya di kepala. Ya, beda nggak sama orang? Beda nggak? Ini kalau begini nih kayak huruf dal, jadi dibacanya la syadi, bukan la syari tapi la. Kan 2000 mana itu? Ini palanya dia Pak. Surya Buana. Nggak ada. Oke. Langsung lagi tulisannya Sur. Amin Ustaz. Hah? Amin. Bajunya tuh. Amin. Ambil bisa di kolam mati sampai mati. Ini. Iya benar. Ini benar ya. Tulisannya dibagusin lagi. Masih kurang bagus. Namanya Aditya bilang. Ini titiknya mana nih? Ini dibagusin lagi ya, Oke, baik adik-adik ya, diperbagus lagi, diperbaiki lagi tulisannya ya. Yang udah dapat nilai 100 itu pasti Pak pesen tulisannya diperbagus lagi karena masih kayak cacing kremi. Biar bagus tulisannya ya. Roknya
shinnya, jadi sambil belajar kaligrafi itu tulisannya biar bagus ya Bima. Iya, Kak. Ya. Gitu. Jangan make up doang yang bagus, jangan pakai bedak doang bagus. Tulisan itu juga harus bagus. Biasanya ya kalau tulisan orang bagus, insya Allah dalamnya juga bagus. Insya Allah hatinya juga bagus. Maksudnya. Oke. Baik, adik-adik, tadi kita hampir lupa ya baca Fatihah tawasul nih. Oke, sebelum kita bahas kitabnya semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'alullaha al-ijabah wal inayah wa barakah wa rahmah wa ridha fid dini wad dunya wal akhirah. Bibarakati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barakati salati ala nabi ajma'in, barakati jami'i ustadzina kiramil azam ajma'in, barakati jami'i du'aina khairi ajma'in, wa bibarakati Qur'anil azim wa rasulil karim, wa bihaqi bididadil zam zidani jami'il amri tabriza billami takawanat awala wa hilan da'iman abada wa nahusususan ila jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha bariya wa bariya, khususan ila ahli kuburina ya Rabb. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al fi kuburihim riyadatan min riyadil jinan wa la taj'al fi kuburihim hufratan min hufarin niran awala wa akhiran daiman abada wa khususan ila jami'i maqasidina wa hajatina wa sahih ajsadana zahira wa batina wa hasinna bi quwwatika azim ya Rabb ya arhamar rahimin. Awala wa akhiran daiman abada wa khususan ila musannifi wal muallif fi hadza kitabi Sulami taufiqi lil imam al-fadil wal wara Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hasim Ba'alawi wa ila al-alim al-fadil wal wara al-kamil al-Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani nafa'ana Allah bihima amin ya rabbal alamin. Syai'un lillahi lahum bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah zulmanni wal afdali wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-munqidhu minad dalali wad-da'iya ila ashrafil khisali wa mubayyinu harama minal halali. Sallallahu alaihi wa ala ashabihi wa alihi khaira ali.
suratnya atau nyoretnya ya, tapi sudah dibaca dari pertama, perhatikan baik-baik. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, alla ilaha, bahwasanya tidak ada Tuhan illallahu, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, wahdahu, dengan zat keesaannya Allah, la syarika lahu, tidak ada yang menemani Allah, zulmanni, yang memiliki keagungan, wal afdali, dan memiliki keutamaan. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna sayyidana, bahwa sesungguhnya junjungan kami Muhammadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abduhu wa rasuluhu, yang jadi abdinya Allah dan utusannya Allah, al-munqizu minad dolali, yang menyelamatkan dari kesesatan, wada'iya ila asrafil khisali, dan yang mengajak kepada mulianya perkara, wa mubayyinul harami minal halali, dan yang membedakan dari perkara yang haram dari yang halal. Sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan rahmatnya dan salamnya kepada baginda Nabi, wa ala ashabihi, dan kepada para sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi, wa alihi, dan juga keluarganya Kanjeng Nabi, khairi ali, jelasnya sebaik-baiknya keluarga. Oke, segitu aja, jangan banyak. Ya. Paham ya? Ada nggak kitabnya, Adit? Ada, Ustaz. Nggak ada, ambil dulu di toko ya. Iya, Ustaz. Nah, Kita mengambil. ya, murah lah. Gajian seminggu 300.000, kitab nggak nyampe 50.000, betul tidak? Murah, Dit. Tinggal minta beli nama jarak tuh. Jangan lupa ongkosnya. Oke, adik-adik sekarang surahnya dengerin ya, cara nyurahnya, lihat kitabnya yang ada. Ya, nanti ini kita tes baca kitab sekaligus nyurah. Harus bisa lah, harus jadi ulama, harus jadi orang yang dimuliakan Allah. Harus bisa belajar, kalau nggak bisa, nah, betul tidak? Oke. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Kemarin di awal pembukaan kitab ini kita sudah membahas tentang muqaddimah. Ya. Muqaddimah dari Syekh Nawawi Al-Bantani yang mengarang kitab Syarah Sulamut Taufiq ini. Dari awal beliau baca bismillah, alhamdulillah, terus syahadat, terus selanjutnya ini ya udah masuk syahadat ya.
Kemudian lanjutannya kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam menjelaskan kitab Sulamut Taufik yang dibikin oleh seorang wali besar, wali kutub, orang alim, Masya Allah, sehari tidak kurang dari 25.000 beliau baca sholawatnya. Siapa beliau? Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, ini yang ngarang kitab Sulamut Taufik. Pengarang kitab ini sehari Rizka minimal 25.000, minimal, paling sedikit beliau baca sholawat 25.000. Ya, kita berapa sholawat yang kita baca sehari? Makanya jangan nganggap remeh pengarang kitab suci, betul tidak? Ibadah kita masih nggak ada apa-apanya sama mereka. Mereka sholat, tahu nggak, sholat 5 waktunya sulis itu baca surahnya sampai hatam Al-Quran. Lagi sholat baca surahnya Al-Quran hatam. Lah kita juz amma juga udah gelabak-gelabak, betul tidak? Makanya jangan sekali-kali meremehkan ulama-ulama pengarang kitab suci ini, jangan sekali-kali. Waduh, orang alim semua, 7 tahun Bin, 7 tahun udah hafiz Quran, 7 tahun. Kita mah 7 tahun boro-boro hafiz Quran, ngaji juga kagak, iya kan? Betul nggak? Mending aja kalau yang bapaknya Ustadz mah anaknya diajarin ngaji. Ya kalau bukan Ustadz mah boro-boro 7 tahun mah yang ada diajak jalan-jalan loh ke Arkadia, naik ke mobil. Makanya jangan sekali-sekali kita meremehkan ulama-ulama besar, jangan, ya Allah. Wala dunia akhirat, apalagi mengkritik fatwa mereka. Waduh, serem. 7 turunan Pak, 7 turunan nggak bakalan benar keluarnya. Awas, hati-hatilah. Daging ulama, darah ulama itu beracun. Darah ulama itu beracun, jangan sekali-kali kalian sakiti mereka. Ya. Jadi darah ulama, daging ulama itu beracun, jangan coba-coba sakiti mereka. Ente nyakitin mereka, ente yang kena racunnya. Bahkan racunnya ini bukan hanya ente aja yang kena, 7 turunan ente bakal kena. Serem nggak? Kelaknat terkutuk 7 turunan gara-gara menghina ulama. Aduh, penyakit yang dicari dah. Ya, gitu. Sebaliknya kalau kita memuliakan ulama, memuliakan pengarang-pengarang kitab suci, imam-imam mujtahid, insya Allah 7 turunan kita akan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. 7 turunan, anak, cucu, buyut, apalagi tuh jangga wareng, gantung siul, hanya gitu turun. Itu semua nanti insya Allah jadi orang soleh turunan kita. Mau nggak kayak begitu? Muliain ulama, muliain guru-guru kita, anak cucu keturunan kita pun sama, nanti mereka akan memuliakan para ulama. Artinya hidupnya pasti masuk surga. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, dan kami dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Mengucapkan kalimat syahadat Syekh Nawawi pada saat itu kitab ini. Wahdahu la syarikalah, Allah yang Maha Esa, bahwa Allah itu tidak ada yang menemaninya, nggak ada yang nemenin Allah. Bikin langit, bikin bumi, bikin ente ini semua nggak ada. Allah mah nggak butuh teman. Wahdahu la syarikalah, nggak kayak kita mah harus punya teman, teman juga harus yang baik. Ya. Kalau Allah mah nggak butuh teman, Allah mah maha kuasa. Bikin langit, bikin laut, bikin aras, bikin seluruh makhluk, Allah mah maha kuasa, nggak butuh teman khalifah. Tapi kita manusia ya wajib
punya teman yang baik. Terus kalau seandainya nggak ada teman yang baik gimana? Hah? Nggak ada teman yang baik gimana? Hah? Udah di rumah aja. Ya. Ya kayak semalam video, udah lihat belum video Habib Jindan? Aduh. Kalau nggak ada paket berarti ada uzur. Kalau yang ada paket nggak dilihat videonya rugi. Ada lihat belum videonya? Apa kata Habib Jindan? Seorang ini memilih Ah, teman. gimana kata Habib Jindan? Jangan berteman sama orang bodoh, jangan berteman sama orang yang bermaksiat. Terus? Dan biasanya kita tidak boleh, apalagi kita Nazor ilal ghafilin yurisul ghafrah. Ngelihat ke orang yang lalai, ngelihat doang Pak, ngelihat yang sampai didatengin ente sama orang yang lalai, ngelihat mukanya doang, bakal ketularan ini. Orang yang lalai, apalagi orang yang maksiat tuh lalai. Tahu orang lalai yang seperti apa Adik-adik? Rizka, orang lalai tahu? Orang lalai itu dia masih ngerjain kewajiban tapi dia males. Sholat udah waktunya, udah main HP dulu, video call dulu sama dia. Dikerjain mas sholatnya tapi dia lalai, males. Itu orang kayak begitu. Apalagi orang yang maksiat, yang kagak sholat, yang kagak puasa. Aduh, jangan duduk bareng. Ini yang bilang khalifahnya habaib. Bahkan ada yang bilang beliau adalah walinya Allah. Ini Habib Jindan ini bukan wali, bukan Habib sembarangan. Ya, beliau dapat julukan dari gurunya Habib Umar, khalifahnya habaib di Pulau Jawa, pemimpin para habaib yang ada di Pulau Jawa atau di Indonesia umumnya, di Pulau Jawa khususnya. Itu pimpinan para habibnya beliau Habib Jindan. Makanya Habib Umar kalau datang dari Hadramaut ke sini yang menerjemahkan itu pasti beliau. Di antara ribuan muridnya yang ada di Indonesia, ya kan? Benar nggak? Berteman jangan sama orang bodoh. Bahkan melihatnya saja tidak boleh. Melihat mukanya nggak boleh. Nazor itu bahasa wakaf dari kalimat nazrun. Tulisannya nun, roh. Cuma sama Habib di wakaf. Nazor, melihat ke orang yang lalai, mukanya nggak boleh. Apalagi duduk bareng, Pak, didatengin dapat diajakin kagak puasa. Emang dasar orang masih labil. Ya udahlah, gue ngikut. Untung si Surya kagak ngikut. Untung yang lain kagak ngikut. Tuh yang kayak begitu jangan dideketin. Gimana Ustaz? Apa kita tinggalin aja yang kayak begitu? Ya, jangan ditemenin, dia datang ke rumah tinggal. Udah. Ente pintanya kamar adik ente, masuk ke dalam kamar itu penyakit. Penyakit yang kayak begitu mah jangan ditemen. Dan juga apalagi kalau lagi ada acara-acara guru kita yang kayak begitu, tolong jangan diajak. Ya, penyakit, rusak acara doang. Ya kan, kayak kemarin harusnya anak-anak main hadroni, gara-gara dia jadi kacau mainnya. Latihan juga kagak. Giliran ada acara-acara mau ikut. Ya kan? Bahlul enggak? Bahlul. Awas ya. Pak, tolong perhatikan. Ya, jangan diajak. Yang bakal merusak, bikin malu kita sama guru kita, jangan diajak, bikin malu. Ya, jangan. Makanya Pak Ustadz yang ngajak dia, kenapa? Karena bakal bikin malu orang-orang kayak gitu. Makanya nggak diajak. Ya, gitu. Jadi penyakit ya, adik-adik, awas. Jadi ngelihatnya aja nggak boleh, Dit. Apalagi duduk bareng ahli maksiat, tukang bikin dosa. Aduh, serem. Ya Lis ya. Ini kayak sulis tuh. Mau ngaji dulu,
Kalau nikah mah gampang ya Lis ya. Yang penting dapat ilmu dulu ya. Bilangin Lis yang benar, arahin. Ya. Kalau emang demen udah ngaji biar benar. Kita dapetin dulu ilmunya. Arahin yang benar ya Lis ya. Jangan ini yang lakinya malah melehoi. Harusnya dia jadi imam, iya kan? Malah ngajakinnya kagak benar. Awas ya Rizka. Ilmu banyakan Rizka. Tapi kalau sampai ke pengaruh yang nggak benar samanya, sama bahlulnya. Ingetin yang baik kalau belum sholat, apalagi lagi sholat, posisi lagi sholat, dianya nggak sholat, ingetin. Itu benar kita sayang sama dia. Iya. Bohong sayang sama orang kalau tuh orang mau nginjak paku kagak dibilangin bohong. Bohong, ya kan? Benar nggak, Neng Ada? Iya Neng Ada sayang sama si AA. Si AA-nya mau nginjak paku, tapi Neng Ada diam aja, bohong. Neng Ada sayangnya. Kalau sayang pasti nggak mau yang disayanginya terluka. Betul tidak? Nah, ini nih dengerin, ini Pak Ustadz dapat info dari Habib Jindan nih. Ustadz dikasih tahu. Ente kalau sayang sama orang kata Jindan, pasti ente nggak mau tuh orang terluka. Bener? Iya. Kalau ente sayang, tapi kalau ente nggak sayang orang, ente bodo amat, biarin aja dia mau celaka kayak mau apa sih. Nah, gampang nilainya. Ya, Pak, kalau ente nggak diingetin yang baik berarti dia nggak sayang sama ente. Tapi sebaliknya ya Lis, diingetin yang baik nanti aja ngaji yang benar, kalau masalah jodoh nggak kemana, itu berarti sayang namanya. Makanya ngaji yang benar biar tahu ilmu mahabbah. Biar tahu ilmu mahabbah, ilmu cinta tuh kayak apa biar tahu. Ya Lila. Ya biar tahu ya Surya. Mahabbah juga ilmu. Mahabbah tuh ilmu. Jangan sampai kita dibudaki oleh cinta. Iyalah. Jangan jadi budaknya cinta. Dah. Khalifah, jangan jadi budaknya cinta, Khalifah. Ya boleh. Oke, paham ya? Jangan berteman sama orang yang rusak, Pak. Awas. Sekelas Kiai Barsiswa aja kena ke bawah. Punya murid 60.000, muridnya orang alim semua, orang sakti, baca bismillah udah bisa terbang. 60.000 muridnya Kiai Barsiswa, gara-gara bergaul sama yang nggak benar hancur semuanya, hilang ilmunya, angus semua, matinya dalam keadaan sul khotimah dia. Apalagi kita murid belum punya, ngaji juga belum semesta, betul nggak? Tuh yang udah jadi ulama aja salah bergaul hancur, yang udah muridnya puluhan ribu saja hancur, apalagi kita. Makanya di sini mengajinya ngaji diri, ngaca ke diri kita, introspeksi diri, benerin diri kita, semua penyakit yang ada dalam diri kita nih, Dedeh, hilangin penyakit dalam diri kita, deh. Iri, dengki, sombong, hasud, namimah, suka ngadu domba, ngomong kesini kesana biar pada berantem semua, buang. Penyakit buang semua, betul tidak? Di sini mah kayak begitu ngajinya Bang Adi, betul nggak? Benerin diri kita jadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi fix ya Pak, ngelihat saja tidak boleh Pak. Jangan sampai udah duduk bareng-bareng, jalan bareng, naik motor bareng, ya celaka ente. Tandain ya, celaka. Berteman sama orang rusak. Si Anto juga kemarin cerita juga ya toh ya.
temannya tukang mabuk semua. Toh awas, ente berteman sama tukang mabuk, kumpul sama mereka, jadi DPO polisi, ente masuk penjara itu. Iya, mati. Iya kan? Banyak udah kejadian cuma nongkrong-nongkrong doang, duduk bareng, atau dia megang barang, ya kan, megang narkoba, angkut semua, kena semua, masuk penjara semua. Itu bukti, awas berteman sama orang rusak, kita bakal ke bawah dosa. Ya awas, gitu ya. Dan ingatkan teman kita yang salah, jangan takut, jangan jadi orang yang dayus. Surya, ente mau ngaji sampai 100 tahun ngaji, tahajud sampai 100 tahun, jidat ente sampai hitam nong-nong, tapi ente dayus ya, melihat orang, lihat teman yang salah, ente diam aja, jangan arep ente masuk surga. Ente bagus sama orang tua, banget sama orang tua, nggak pernah ngelawan. Tapi giliran ada kemungkaran sama teman ente diam aja wallah nggak bakal masuk surga ente. Termasuk orang tua ente nggak bakal masuk surga. Ya, jadi kalau ada kesalahan adik, keluarga, teman, bilangin. Perkara dia terima atau tidak urusan dia. Yang jelas di dunia atau sampai di akhirat nanti dia bakal cium kaki kita. Bukan tangan kita lagi yang dicium, kaki dicium sama dia. Merasa bersyukur, merasa berterima kasih. Udah dibilangin, ya Allah, alhamdulillah. Di akhirat baru sadar, habis dikebukin sama malaikat. Juga jawabannya ya kan, disiksa kan. Baru sadar, oh berarti si Surya benar bilangin saya suruh sholat ya. Sholat udah disiksa baru ngomong, ya kan? Jadi begitu iman deh. Oh, Pak Ustadz, emang kalau Pak Ustadz begitu ya? Nah, iya, saya begitu sifatnya, saya nggak peduli. Saya sayang sama murid-murid saya bilang, perkara dia mau terima atau tidak urusan dia. Tapi kalau hatinya bersih, dia pasti bersyukur. Tapi kalau penyakit ada dalam hatinya, pasti dia akan berprasangka buruk, sangkanya Ustadz benci sama dia. Ya, karena hatinya kotor. Tapi kalau hatinya bersih, alhamdulillah, udah diingetin. Enggak, berarti Ustadz sayang sama kita. Mau nginjek paku dibilangin, mau kecebur jurang dibilang, berarti sayang nggak kalau begitu? Sayang, ya cuman kitanya kadang-kadang ya, kitanya nih belum nyampe otak kita ke sana, betul tidak? Gitu. Ya, jadi Alipah semua Pipah ya, Rizka, kalau ada yang berbuat salah wajib kita ingatkan. Buang jauh-jauh rasa takut dan rasa malu. Takut dia marah, takut dia nanti nggak ngubungin lagi, takut dia nanti nggak kisian lagi. Baik. Ntar satu orang yang kabur 1000 orang bakal nyamperin kita. Mati satu tumbuh 1000. Satu orang dibilangin dia nggak terima benci, 1000 orang bakal datang sama kita. Gitu, aku bilangin iman tuh harus seperti itu juga. Terus orangnya marah, Ustaz kalau dibiarin aja, dia mau marah juga. Yang penting kita sampaikan baik-baik. Nyampainya juga harus baik-baik. Cuman memang gitu kadang-kadang manusia udah dibilangin baik-baik juga nggak terima, ya kan? Betul tidak? Malah galakan dia ya kalau dibilangin. Mentang-mentang kakaknya. Sekarang udah enggak kali? Udah enggak ya, Pak ya? Hah? Udah enggak sekarang. Jadi, halo, udah enggak sekarang. Ini mah kata bapaknya cerita. Bapak Masuding yang cerita, bukan Khalifah ya, atau pulang-pulang Khalifah diomelin lagi. Kalau dia nggak berani ke bapaknya, ngomelin bapaknya mah. Ya,
termasuk juga Bapak Sai ya. Yang ada halo. Udah sama orang tua udah. Oke, kita lanjutkan lagi adik-adik. Zulmanni wal afdoli, yang memiliki keagungan dan keutamaan. Allah adalah zat yang maha agung. Allah zat yang maha utama dibanding zat-zat yang lain. Tidak ada zat yang paling sempurna selain zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia banyak kekurangan, betul tidak? Kita manusia banyak cacatnya. Salah satunya apa? Manusia gampang capek, gampang sakit, gampang lemes. Kayak sekarang nih, ya kita puasa, ada yang lemes, betul tidak? Itu manusia sifatnya, tidak ada yang sempurna. Tapi Allah mah nggak pernah ngerasa lapar. Sofia puasa nggak? Kayaknya lemes amat. Hah? Apa emang nggak makan dah? Mendingan puasa, dia puasa masih seger. Kita puasa lemes. Nggak apa kalau perempuan apa ada halangannya ente. Mentang-mentang si Sofia nggak apa-apa tuh Ustaz, dia lagi ada lampu merah. Jadi nggak apa-apa nggak puasa. Nggak puasa, jangan. Apalagi ada yang ngajakin, Pak, udahlah yuk bolong boleh. Imannya mau jadi lakinya aja yang kayak begitu. Parah lah. Malu, imannya harus berani lah. Apa lu ngajak-ngajakin gua bolong? Lu aja sama ke neraka lah. Gua mau. Gitu, gak ada urusan. Bener gak? Tuh begitu Habib Jin dan Mak guru-guru kita ngajarin ya. Jojo. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan, dan aku bersaksi bahwasannya junjungan kami adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abduhu wa rasuluhu, yang jadi abdinya Allah dan utusannya Allah. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani, setelah beliau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, beliau pun bersaksi bahwa sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah abdinya, hambanya, dan utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu adalah iman, ya, iman kita. Jangan sampai iman kita terbelok. Al-munqizu minad dolali, yang menyelamatkan dari kesesatan. Ini Nabi nyelamatin kita, Pak, dari kesesatan. Siapa yang tadinya mau tersesat, ya kan, di hutan larangan, ikutin lentera Kanjeng Nabi, jadi nggak tersesat jalannya, selamat. Yang tadinya kita tuh mau kejebur jurang, celaka, ikutin Kanjeng Nabi, jadi selamat. Jadi Kanjeng Nabi itu juru selamat kita. Orang nggak ikutin Kanjeng Nabi nggak bakalan selamat, Sofia. Siapapun orang, kalau tidak mengikuti Kanjeng Nabi nggak bakal selamat. Itu. Terus selanjutnya wada'iyan ila asyrafil khisali, dan yang mendakwah, yang mengajak kepada kemuliaan perkara, semulia-mulianya perkara, ya. Jadi yang mengajak, apa yang menjadi mulia-mulianya perkara itu, yaitu Allah Subhanahu. Tidak ada yang lebih mulia dibandingkan Allah, betul tidak? Tidak ada yang lebih suci dibandingkan Allah. Tidak ada yang lebih sempurna dibandingkan Allah. Jadi Kanjeng Nabi ngajak kita semuanya nih adik-adik supaya nyampe kepada Allah, supaya kita dikenal Allah. Oh, ini dia nih si Dedeh
Allah melihat lewat kanjeng Nabi si Dede disayang sama Allah. Tuh gitu kita disampaikan sama Allah sama kanjeng Nabi. Wa bibayyinul harami minal halali, dan yang membedakan antara yang haram dengan yang halal. Kawean pacaran haram. Ya, menikah halal. Daripada pacaran mendingan nikah. Betul tidak? Itu Nabi ngajarin kayak begitu, termasuk para alimul ulama, para sahabat semuanya, para kiai, para ustadz, semua guru-guru kita yang benar ngajarin seperti itu. Ya, ngebilangin, ngasih tahu, Pak, jangan pacaran, dosa. Tapi si Dipa masih aja pacaran, itu biarin, dia yang tahu nanti yang celaka dia, betul tidak? Ngumpet-ngumpet Ustaz pacarannya, kalau ada Ustaz kenapa berani dia. Ustaz lagi terawih dia visian sama orang, ya kan? Ustaz lagi terawih sama Habib visian dia. Untung baru ketahuan Habib, habis dimaki-maki itu. Aduh, Habib mah apa? Jadi imam di depan, kita mah jadi Bilal, ya jadi Bilal. Ini bahaya. Jadi acara harus kuat imannya kayak Sulis Rizka. Kalau memang Rizka sayang sama dia, ingetin, jangan diikutin, berarti nggak sayang sama dia. Betul tidak, Pak? Ingetin, ini mau sebaliknya. Ya, semalam lagi megang HP-nya si Fadil, telepon. Gua mau angkat takut dosa. Kira-kira lagi main ML. Motif. Kirain lagi main ML. Benar Pak, kalau kena dosa Mas, saya angkat itu. Karena dosa aja HP orang. Lupa minta izin Bapak diberi, angkat ya. Memang godaannya itu besar. Kita nggak pungkiri ya. Adik-adik, kita nggak pungkiri karena kita ini orang normal. Kita ini masih normal. Godaannya besar, yang mayoritas itu dari lawan jenis. Tapi kita harus bisa untuk mengalahkan godaan itu. Intinya apa? Udah kita ngaji mah, udah pikiran-pikiran kotor kayak begitu buang. Kita mau ngajar pun pikiran-pikiran kotor nih kayak Ustaz ngajar kalian cewek yang istilahnya lawan jenis, udah dibuang semua pikiran-pikiran kayak begitu. Nggak ada. Yang ada kalian tuh kalau Ustaz anggap adik Ustaz. Paham nggak? Jadi nggak ada pikiran macam-macam. Ah, gua dengan nama si Ada, gua dengan gua dengan nama si Bisa. Nggak ada. Udah hilang semua. Ngaji tuh kayak begitu, belajar tuh kayak begitu. Ya, yang diajarkan guru-guru kita, yang diajarkan oleh Habib Jindan kayak begitu. Habib Jindan ngajar santriannya ngajar. Jadi nggak ada pikiran kotor, nggak ada. Begitupun sebaliknya santriannya dipesan, ente jangan punya rasa macam-macam sama aneh. Dipesan, udah ngaji, fokus ngaji, cari ilmu, bukan malah sebaliknya. Banyak kejadian ya, siapa namanya Surya kemarin, Ustaz baru dengar dari Surya ada pesantren atau majelis atau lembaga pendidikan ya, dia jadi guru, muridnya dikawinin semua sama dia. Ini Surya muridnya dikawinin semua sama dia. Ya memang nggak dosa, boleh seorang guru menikah dengan murid itu boleh karena memang halal, nggak masalah. Tapi ya kalau di semuanya dikawinin maka banget tak, malah melewati dari syariat 5 ya. 5 syariat itu cuma 4.
laki-laki boleh menikah, batasnya berapa? 4. Kalau udah lewat dari syariat itu berarti bukan orang ada tuh, yang kayak begitu ada, cuma udah 14-an. Mungkin saking enaknya nikah sama muridnya ya kan, nambah lagi. Makanya yang bagus mah dijaga. Udah di rumah ada buah, benar ya? Udah jangan punya pikiran macam-macam. Ngaji aja yang benar. Oh yang benar mah kayak begitu, dapat. Lagi kalau nggak ada dia malas. Giliran ada dia semangat. Ya. Berarti niatnya tidak ikhlas, betul tidak? Niatnya bukan karena niat ngajinya bukan karena Allah. Boleh tidak seperti itu? Ya. Terus selanjutnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Syekh Nawawi membacakan sholawat buat kanjeng Nabi wa ala ashabihi, dan juga sholawat kepada para sahabatnya kanjeng Nabi. Ya, siapa sahabatnya kanjeng Nabi? Diva, siapa sahabatnya kanjeng Nabi? Kenal nggak Diva sahabatnya kanjeng Nabi? Kenal nggak? Siapa? Abu Bakar, kayak temannya aja Abu Bakar. Itu kebanyakan nongkrong di kampus jadi begini ya. Hah? Siapa namanya? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Ya kalau itu pula. Ada lagi nggak sahabatnya kanjeng Nabi selain itu? Banyak orang-orang yang berjuang mendukung perjuangan kanjeng Nabi, banyak. Ya, selain sahabat yang 4 tadi, banyak. Ada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ada Sayyidina Bilal bin Rabah, betul tidak? Ya kan? Ada Sayyidina Hamzah. Waduh, banyak sahabat yang mendukung perjuangan kanjeng Nabi. Itu juga dibacain salawat sama Syekh Nawawi karena termasuk orang-orang mulia. Wa alihi khairi ali, dan kepada keluarganya kanjeng Nabi sebaik-baiknya keluarga. Jadi keluarganya kanjeng Nabi itu adalah sebaik-baiknya keluarga. Yang paling bagus keluarga tidak ada lagi selain keluarganya kanjeng Nabi. Tidak ada. Ya, yang paling bagus keluarga adalah keluarga kanjeng Nabi. Istrinya kanjeng Nabi Siti Khadijah radhiyallahu taala anhu wa arda. Ya, dia korbankan semuanya buat dakwahnya kanjeng Nabi. Yang tadinya 2/3 kekayaan yang ada di kota Mekah itu dimiliki oleh Siti Khadijah. 2/3 berarti mayoritas kekayaan yang ada di kota Mekah itu punyanya Siti Khadijah. Siapa? Istrinya kanjeng Nabi. Itu semua hartanya adik-adik dikorbankan buat dakwahnya kan, sampai yang tertinggal di badannya Siti Khadijah baju doang selembar. Apakah Siti Khadijah nyesel hartanya dikorbankan buat dakwah suaminya? Apa kata Siti Khadijah? Bahkan beliau sampai bilang kepada kanjeng Nabi pada saat malam sebelum tidur, ya, wahai suamiku, kata Siti Khadijah, semua sudah aku korbankan untukmu, untuk perjuangan dakwahmu. Kalaupun itu masih kurang, kata Siti Khadijah ini yang ada, seandainya aku mati, tulang belulangku jadikan bahan pijakanmu untuk mendukung dakwahmu. Tulang badannya, tulang tubuhnya Siti Khadijah rela dijadikan pijakan kakinya kanjeng Nabi, biar kakinya kanjeng Nabi nggak kena duri.